Selamat pagi wahai anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam program kesayangan, belajar dari rumah bersama Bu Uma di Jawa Pos TV kebanggaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap bersemangat. Yes, yes, yes. Oke. Baiklah anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru. Masih ingat dengan Bu Guru? Iya, Bu Guru adalah Bu Nur Hidayatul Ummah, biasa dipanggil dengan Bu Uma. Ibu setiap hari mengajar di SDN Lontar 2 Surabaya. Nah, anak-anak, jumpa lagi ya dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anakku, selama 30 menit ke depan, Ibu akan membersamai kalian untuk belajar bersama. Namun, Bu Guru tidak sendiri. Bu Guru ditemani oleh murid-murid kesayangan Ibu di SDN Lontar 2. Hai anak-anak hebat kelas 1 SDN Lontar 2. Dengar suaranya Bu Uma? Oh iya, bagus. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 1. Oke, semangat sekali. Iya, lambaikan tanganmu anak-anak. Baik ya. Iya, baiklah anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa bersama-sama. Mari tundukkan kepala seraya menengadahkan jemari. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar apa ya? Lah, hari ini kita akan belajar tema 3, kegiatanku, subtema 2, tentang kegiatan siang hari dengan materi mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, aktivitas kita hari ini apa ya? Hari ini anak-anak, kita akan menyanyikan lagu, kemudian menjelaskan pengertian aturan, menyebutkan macam-macam aturan, menyebutkan contoh aturan atau kebiasaan baik di rumah pada siang hari, dan membedakan kebiasaan baik dan tidak baik. Anak-anak sudah siap belajar semuanya? Sudah siap? Oke, siapkan buku kalian ya. Siapkan buku tema 3, buku tulis dan alat tulisnya. Anak-anak jangan lupa duduk yang tegap, atur jarak mata kalian dengan televisi, jangan terlalu dekat supaya mata kita tetap sehat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu. Semuanya berdiri. Ayo muridnya Bu Uma berdiri nak. Kita akan menyanyikan lagu biar semangat ya. Oke. Boleh bergoyang ya? Iya, sambil berdiri. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa.
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak kelas 1 SDN Lontar 2 dan tentunya anak-anakku yang di rumah ya. Sudah semangat belajar anak-anak? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, aturan itu apa sih? Kalian tahu tidak teman-teman? Kalian tahu aturan anak-anak? Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan bermacam-macam anak-anak ya. Ada aturan di rumah. Nah, ada yang tahu enggak ya aturan di rumah? Coba muridnya Bu Uma ada yang bisa kasih contoh enggak? Aturan di rumah itu seperti apa ya? Siapa yang bisa memberi contoh aturan di rumah? Muridnya Bu Uma, halo? Siapa ya? Abim. Abim, ya gimana nak? Oh iya, betul. Aturan di rumah contohnya menghormati orang tua. Betul ya, saling menyayangi antar sesama keluarga. Bagus. Kemudian kalau aturan di sekolah, contohnya bagaimana? Iya betul, menghormati guru, menyayangi teman. Iya. Oke. Pinter sekali ya. Kemudian kalau aturan di masyarakat, contohnya bagaimana anak-anak? Kalau aturan di masyarakat contohnya? Iya, aturan di masyarakat contohnya misalkan kita tidak boleh mencuri, harus saling menghormati. Hebat sekali ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, contoh aturan atau kebiasaan baik di rumah pada siang hari. Ada beberapa contoh anak-anak ya. Misalkan Dayu pulang sekolah. Setiba di rumah, Dayu mengetuk pintu. Ibu menyambut Dayu dengan gembira. Dayu tampak lelah. Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Dayu meletakkan tas dan berganti baju. Dayu cuci tangan lalu makan. Setelah makan, Dayu istirahat sejenak. Ibu menyuruh Dayu tidur siang. Dayu patuh kepada ibunya. Wow, hebat sekali anak-anak ya Dayu ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan Dayu setelah tiba di rumah? Kita urutkan ya. Namun sebelumnya jangan kemana-mana. Kita tunggu ya setelah yang satu ini. Oke, tetap belajar dari rumah bersama guruku. Hai hai hai. Masih semangat anak-anak? Jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan cerita tentang Dayu ya. Sekarang, apa yang dilakukan Dayu setelah tiba di rumah? Kita urutkan gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama tadi, Dayu mengetuk pintu. Kemudian, Dayu melepas sepatu dan kaos kakinya, kemudian diletakkan di rak sepatu. Selanjutnya, Dayu mencuci tangan anak-anak biar tangannya bersih dari kuman, ya. Setelah itu, Dayu makan siang. Nah, kalau sudah makan siang, sudah ganti baju, apa yang dilakukan? Dayu tidur siang anak-anak supaya badannya fresh kembali ya. Jadi tetap sehat nanti. Kemudian kita bisa simpulkan kegiatan Dayu di siang hari tadi apa saja ya. Yang pertama tadi Dayu mengetuk pintu. Jadi anak-anak kalau pulang tidak boleh teriak-teriak, mama, papa, nggak boleh. Harus mengetuk pintu dengan bagus, dengan tertib ya anak-anak ya. Setelah itu Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Tentunya pasti anak-anak di rumah juga seperti itu kan. Nah, setelah itu Dayu mencuci tangan. Anak-anak jangan lupa ya, yang sering-sering cuci tangan biar kuman-kumannya mati. Kemudian Dayu makan siang menggunakan tangan kanan. Nah, setelah itu Dayu tidur siang. Nah, pastinya kalian juga memiliki kebiasaan yang sama anak-anak ya. Sekarang coba perhatikan anak-anak. Nah, anak muridnya Bu Uma kelas 1. Bagaimana? Sudah bisa ini? Mana kebiasaan baik? Beri tanda centang. Kira-kira mana ya yang kebiasaan baik anak-anak ya?
Bisa? Coba. Yang depan ini. Nah, kita centang ya. Dayu merapikan sepatu. Kita beri tanda centang. Kemudian ini salah ya nak ya, dikasih tanda silang. Dayu melempar sepatunya, kasih tanda silang. Betul. Dayu cuci tangan, diberi tanda centang. Dayu membantu mama memasak, diberi tanda centang juga. Oke, bisa anak-anakku ya. Nah, sekarang kita ganti pada ceritanya Siti. Oke anak-anak, Siti pulang sekolah. Hari sudah siang, sekolah telah usai. Siti segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Siti beristirahat. Sambil beristirahat, Siti membaca buku. Wah, sama ya dengan yang dilakukan anak-anak di rumah. Pasti kalian juga suka membaca buku ya anak-anak ya. Siti mengulang pelajaran di rumah. Siti suka belajar. Dia ingin jadi anak pintar. Wow, hebat sekali Siti anak-anak ya. Sama dengan kalian. Tentunya kalian ingin jadi anak yang pintar ya. Oke. Nah, ini adalah contoh kebiasaan baik di siang hari. Tadi sudah kita bahas anak-anak ya. Bu Guru ingin mengingatkan lagi, apa saja kebiasaan baik di rumah di siang hari. Ini dia. Yang pertama, melepas sepatu dan ganti pakaian. Anak-anak kalau sudah pulang sekolah, bajunya harus diganti dengan menggunakan baju yang di rumah. Tidak boleh jalan-jalan pergi menggunakan seragam sekolah, nggak boleh anak-anak ya. Setelah itu merapikan sepatu ya. Jadi kalau sepatunya sudah dipakai, dilepas, diletakkan di rak sepatu. Lalu mencuci tangan sebelum makan. Ingat ya, kita harus selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Kalau cuci tangan yang sempurna anak-anak ya, harus digosok-gosok depan, luar, dalamnya supaya kuman-kumannya mati semua anak-anak. Kemudian, nah, makan siang dengan tertib. Pasti anak-anak juga sama ya, kalau makan siang menggunakan tangan kanan. Harus cuci tangan dulu, harus berdoa dulu, biar makannya sehat, tidak tersedak anak-anak ya. Dan tidak boleh ngomong kalau makan. Harus pelan-pelan, hati-hati ya. Kemudian Siti mengulang pelajaran di rumah. Kira-kira anak lontar 2 ini apakah juga sama dengan Siti? Anak-anak juga suka mengulang pelajaran di rumah? Iya. Wow, hebat sekali ya. Pasti dong, supaya jadi anak pintar ya anak-anak ya. Iya, pintar ya. Kemudian Siti tidur siang. Anak-anak juga tidur siang di rumah? Iya, supaya nggak capek. Sudah seharian belajar ya. Kita tidur siang biar istirahat ya. Pikiran kita istirahat, badan kita juga istirahat. Nah, sekarang coba yang kebiasaan baik kita centang lagi anak-anak. Yang kebiasaan tidak baik diberi tanda silang. Oke, yang pertama tadi Siti mengulang pelajaran. Kebiasaan baik apa buruk? Kebiasaan baik kita beri tanda apa? Centang. Iya, betul ya. Kemudian tidur siang. Tidur siang termasuk kebiasaan baik apa buruk ya anak-anak ya? Kebiasaan baik, kita beri tanda centang. Oke, betul sekali anak-anak. Lalu, wah, Siti membaca sambil tidur, sambil nyemil. Betul apa tidak ya anak-anak ya? Membaca buku sambil tidur begini, bukunya di atas mata kita, sambil di sampingnya ada makanan. Betul apa tidak anak-anak? Iya, kurang betul anak-anak ya. Kalau seperti ini nanti bisa merusak mata. Karena apa? Karena jarak mata kita dengan buku terlalu dekat anak-anak. Tidak boleh dilakukan ya. Oke, jadi diberi tanda apa? Betul sekali, kita beri tanda silang. Nah, yang terakhir
Ketika kita bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan ibu, atau bertemu dengan ayah, bertemu dengan guru, jangan lupa untuk selalu salim ya, mengucapkan salam, diberi tanda centang. Sudah bisa anak-anak? Anak-anak lontar 2 sudah bisa? Iya, sudah diberi tanda centang dan tanda silang. Oke, sudah bisa ya. Dan kalian juga harus bisa membiasakan kegiatan yang baik di siang hari seperti Siti dan Dayu tadi anak-anak ya. Oke, baiklah. Nah, jangan kemana-mana anak-anak. Nanti kita tetap belajar lagi ya dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo, halo, hai. Masih semangat anak-anak? Nah, jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Dayu dan Siti. Sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang Edo. Sepulang sekolah, ibu menyuruh Edo tidur siang. Edo menurut perintah ibu. Edo tahu tidur siang baik untuk kesehatan. Sekarang coba perhatikan anak-anak, bacalah percakapan berikut ini. Ibu ini. Selamat datang kembali Edo. Apakah kamu lelah nak? Kemudian Edo menjawab, iya ibu, Edo sedikit lelah. Kalau begitu, setelah makan nanti kamu tidur siang ya nak? Baik bu. Jangan lupa bersihkan badanmu ya. Iya bu. Lah ini anak-anak ya. Edo ternyata anak yang sangat penurut. Ketika ibunya menyuruh dia tidur siang, dia melaksanakan dengan taat. Nah, usai sekolah, Edo langsung pulang ke rumah. Edo meletakkan tasnya dengan rapi. Dia juga meletakkan sepatu pada tempatnya. Edo selalu mengikuti aturan di rumah. Edo anak yang tertib di rumah. Nah, ini anak-anak ya. Tadi kita sudah bercerita tentang Siti, Dayu, dan Edo. Mereka bertiga adalah anak-anak yang sangat baik, yang selalu melakukan kebiasaan baik di rumah. Nah, apakah kamu juga selalu bersikap tertib di rumah? Bagaimana anak-anakku di lontar 2? Apakah kalian juga selalu bersikap tertib di rumah anak-anak? Iya? Oke, pinter sekali ya, bagus anak-anak ya. Kita harus selalu tertib, baik di rumah, di sekolah, di mana saja. Kita harus menunjukkan sikap yang baik, tunjukkan sikap anak yang baik ya, biar disenangi oleh semua orang. Nah, tentukan mana gambar yang menunjukkan sikap tertib di rumah. Kita bermain centang lagi. Pensilnya mana pensilnya? Sudah disiapkan lagi? Iya ya. Siapkan pensil lagi anak-anak ya. Kita beri tanda centang pada kolom yang tersedia. Yang bagus, yang baik dicentang. Yang jelek diapakan? Betul, yang jelek disilang anak-anak ya. Gambar yang pertama, Edo membuang sampah di sembarangan anak-anak. Betul apa salah ya? Iya betul. Loh betul. Keliru Bu Guru. Salah anak-anak ya. Membuang sampah harus di tempat sampah. Kalau Edo membuang sampah di sembarangan, berarti kita beri tanda silang. Wah Bu Guru keliru ini nulisnya ya. Kemudian ini tidur, nonton televisi sambil tiduran anak-anak. Salah anak-anak ya. Kemudian merapikan tempat tidur, centang. Betul anak-anak ya. Kamu harus selalu merapikan tempat tidur setelah tidur. Kasihan ibumu nak. Masa yang tidur kamu yang merapikan ibu? Kasihan anak-anak ya. Selanjutnya menyapu. Nah ini sikap yang sangat baik. Membantu orang tua menyapu. Biar ibunya tidak capek. Kalian harus bisa membantu. Anak-anak bisa membantu orang tuanya di rumah kan? Iya pintar sekali. Nah sekarang waktunya tugas. Tadi kamu sudah mendengarkan cerita tentang Dayu, Siti, dan Edo. Tentunya kamu juga pasti dong punya kebiasaan baik di rumah. Punya ya anak-anak ya?
Coba anak-anak muridnya Bu Guru kelas 1, kebiasaan baik di rumahmu apa saja anak-anak? Iya, siapa yang punya kebiasaan baik? Silakan. Bagaimana? Iya. Coba Azmi, bagaimana Azmi? Membersihkan tempat tidur. Iya betul. Oh, bau-bau mencuci baju. Iya bagus. Kemudian apalagi anak-anak? Membantu orang tua. Iya, pinter sekali. Nah, tugas kalian anak-anak, bagus ya. Sekarang perhatikan tugasnya ya. Buatlah foto kolase kebiasaan baikmu di siang hari. Nah, kebiasaan baikmu tadi anak-anak, kamu foto ya. Ketika kamu makan siang dengan tangan kanan, minta difoto mama. Ketika kamu membantu orang tua, difoto. Ketika kamu belajar, difoto. Setelah itu, foto-foto kamu tadi dikolase ya, dijadikan satu, kemudian dikirim ke Bu Guru. Bisa anak-anak ya? Oke. Nah, anak-anak, kita sudah belajar banyak sekali tentang kebiasaan baik di rumah pada siang hari. Kita sudah belajar dari cerita Dayu, Siti, dan Edo, anak-anak ya. Jadi, kesimpulannya adalah aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan, harus dipatuhi dan dikerjakan. Aturan terdapat di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, anak-anak ya. Contoh aturan atau kebiasaan baik di siang hari yaitu ada bermacam-macam. Yang pertama, meletakkan peralatan sekolah dengan rapi. Kemudian, berganti pakaian sekolah. Lalu, mencuci tangan sebelum makan siang. Dan anak-anak mencuci tangan tidak hanya sebelum makan anak-anak ya. Kita harus sering-sering cuci tangan. Supaya apa? Supaya kuman-kumannya rontok ya, hilang, mati. Sehingga kita tidak mudah sakit. Kemudian, makan siang dengan tenang dan tertib. Jangan lupa kalau makan menggunakan tangan kanan, jangan lupa diawali dengan berdoa dulu. Setelah itu, oh sudah anak-anak ya. Oh ada, mengulang pelajaran di rumah seperti yang dilakukan oleh teman-temanmu tadi ya anak-anak ya. Lalu istirahat atau tidur siang supaya badan kita tetap fresh lah. Terima kasih anak-anak hebat. Kita sudah belajar 30 menit bersama Bu Umah ya. Tentunya Bu Umah tidak luput dari kesalahan. Bu Umah mohon maaf yang sebesar-besarnya anak-anak ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita akhiri dengan berdoa dulu bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak hebat. Jangan lupa ya, tetap nantikan program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku.